Dan ini bukan nilai final teman-teman ya, hasil CAT-nya. Dan untuk mengetahui nilai finalnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait seleksi P3K guru, lebih tepatnya mengenai penambahan nilai buat teman-teman semua buat teman-teman semua yang memiliki sertifikat pendidik. Nah, bagaimana perhitungan untuk penambahan nilainya? Nah, nanti kita akan bahas di sini. Namun kita harus mengecek melalui permenpannya juga. Dan yang tak kalah menarik atau tak kalah pentingnya, admin di sini akan bagikan terlebih dahulu informasi bahwa untuk seleksi P3K kali ini itu tidak ada lagi istilah sanggah, teman-teman ya. Nah, di sini setelah pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan, jika instansi melakukannya, itu akan dilaksanakan, tapi jika tidak maka otomatis ini tidak berlaku bagi instansi tersebut atau peserta yang ada di instansi tersebut ya. Jadi misalnya teman-teman tinggalnya di instansi A melaksanakan seleksi kompetensi tambahan, maka pasti itu akan diinformasikan kepada peserta dan itu akan berlanjut. Namun jika instansi teman-teman tidak membuka atau melaksanakan seleksi kompetensi tambahan ini, berarti cukup menggunakan CAT yang sudah teman-teman lalui ya, atau sekarang sementara dalam proses. Nah, setelah itu ketika nanti ada pengumuman kelulusan ya. Nah, ada pengumuman pengolahan hasil seleksinya, maka akan diumumkan siapakah yang lulus. Nah, itu jadi tidak ada lagi istilah sanggah. Tidak ada lagi sanggah setelah pengolahan nilai ini. Nah, jadi teman-teman akan menerima dengan begitu saja hasil pengolahan nilai tersebut, yaitu misalnya dari seleksi kompetensi CAT dan seleksi kompetensi teknis tambahan jika dilaksanakan. Jadi anggaplah misalnya tidak ada seleksi kompetensi teknis tambahan, maka teman-teman itu bisa berharapnya ke afirmasi cerdik. Afirmasi cerdik. Nah, sebagaimana kita bisa melihat peraturannya di sini. Nah, untuk mengetahui afirmasi tersebut, kita bisa melihat melalui keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang bernomor 649. Kalau tidak salah itu ada pada diktum ke-30 ya teman-teman ya, atau keberapa begitu. Kita coba scroll saja tentang afirmasi. Nah, ternyata ke-33 ternyata teman-teman ya. Nah, di sini jelas sekali, dan ini berlaku bagi P2, P3, P4. Nah, jadi ingat ya, admin tulis dulu di sini. Ini berlaku bagi P2, P3 dan juga bagi P4. Jadi P2 sampai P4 berlaku terkait afirmasi cerdik ini. Nah, di sini dikatakan dengan jelas, pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Nah, kita tahu untuk kompetensi teknis itu paling tinggi 450 teman-teman ya. Ini 450 untuk seleksi kompetensi teknis. Jadi beda lagi kalau manajerial, sosial, kultural dan wawancaranya. Jadi ini khusus untuk teknisnya. Nah, selanjutnya kita bisa melihat melalui hasil teman-teman ya, yang seperti ini. Nah, ini merupakan hasil dari seleksi kompetensi yang baru-baru dilakukan teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini tanggalnya tanggal 22 November ya. Ini tanggal 22 November atau di hari ini. Nah, ini kita lihat ini hasil akhirnya. Ini kita dapatkan melalui live dari BKN 2 Surabaya ya, atau Kenrek 2. Nah, di sini ada nomor urut pertama yang mendapatkan nilai tertinggi dalam seleksi P3K di hari ini ya, di sesi 2. Hari ini sesi 2. Ini nilainya 520. Nah, ini ya peringkat tertinggi di hari ini di sesi 2. Nah, teman-teman bisa lihat ini nilainya 520. Ingat, ini bukan, atau kita tulis di sini, ini tidak final atau bukan nilai
final teman-teman ya. Nah, ini bukan nilai final. Kenapa admin katakan bukan nilai final? Baru saja kita melihat bahwa ada keputusan Menteri PAN RB. Bagi yang memiliki sertifikat pendidik, ada nilai teknis 100% didapatkan. Dengan catatan, jika teman-teman pada saat mendaftar, nah misalnya Dian Nuraini ini mendaftar atau memilih formasi sesuai dengan serdiknya. Jadi kalau misalnya serdiknya MTK, maka untuk mendapatkan afirmasi serdik 100% MTK ini, maka wajib memilih MTK juga. Harus ya, pokoknya harus memilih MTK juga, mata pelajaran matematika atau formasi MTK, untuk mendapatkan nilai afirmasi serdiknya. Nah, tapi jika misalnya dia tidak menggunakan serdik atau tidak memilih sesuai serdik, nah, mungkin saja ijazahnya linear ke mapel yang lain, maka serdiknya tidak berlaku. Nah, karena nilai afirmasi serdik tersebut teman-teman ya, hanya mempengaruhi nilai daripada kompetensi teknis ini. Jadi afirmasi serdiknya itu cuma berlaku ke teknis, tidak berlaku ke manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, kita misalnya menghitungnya seperti ini. Misalnya Dian Nuraini ini misalnya mendapatkan nilai manajerial 96, sosiokulturalnya 72, nilai teknisnya tadi 315, wawancaranya 37, sehingga total nilainya adalah 520. Ini nilai yang lumayan tinggi teman-teman ya, karena nilai secara kumulatif dari 4 komponen soal ini, kalau admin tidak salah itu 670, sedangkan teman kita ini sudah mendapatkan 520. Nah, jika dia memiliki serdik, maka nilai 350 ini tidak dihitung lagi, maka dia secara otomatis mendapatkan nilai 450 teman-teman ya. 450. Kenapa 450? Karena nilai tertinggi dalam seleksi kompetensi teknis itu nilainya 450. Itu nilai tertingginya teman-teman ya, 450 dari 50 soal. Jika setiap soalnya teman-teman mendapatkan 5 poin, itu kan 450. Jadi jika teman-teman memiliki serdik sekalipun 90 soal ini teman-teman hanya asal klik. Admin ulangi, cuma asal klik atau asal jawab. Karena teman-teman misalnya sudah punya serdik, asal jawab, maka teman-teman tetap mendapatkan nilai 450 poin. Jelas teman-teman ya, 450 poin. Nah, jadi 315 ini hilang digantikan dengan 450. Jadi sudah jelas di sini nilai teman kita ini dari 96, 72, 450 tambah 37 itu totalnya adalah 55 teman-teman ya. Jadi totalnya di sini bukan lagi 520 pada saat pengumuman, tapi 655 nanti. Kenapa? Karena nilainya itu yang 313 akan berubah menjadi 450 teman-teman ya. 655. Bagaimana jika misalnya peringkat kedua ini? Nah, misalnya Rizky Mardi Astuti. Bagaimana kalau misalnya dia memiliki serdik juga? Misalnya kan teknisnya di sini 330, tapi dia juga punya serdik. Tetap kalah teman-teman ya, tetap kalah. Karena nilai murninya kan 518 ya. Sekalipun itu ditambah dengan afirmasi serdiknya, dia tetap kalah. Bagaimana kalau misalnya ada usia tidak dihitung lagi. Usia tidak ada lagi istilah afirmasi usia. Jadi untuk sesi 2 ini tanggal 22 November ini akan dimenangkan, tetap dimenangkan oleh Dian Nuraini selaku pemilik serdik. Jika memang semua yang ada di sini kita anggap saja semuanya adalah P2 atau semuanya adalah P3 atau semuanya adalah P4. Nah, begitu ya. Anggaplah ini semuanya adalah P4 ya, pelamar umum, dan anggap juga semuanya memiliki serdik, maka tetap yang menang di sini adalah Dian Nuraini. Berdasarkan sesi ini ya, kita belum tahu di sesi selanjutnya untuk mata pelajaran yang sama berapa nilainya.
Kalau misalnya ada yang mencapai nilai 600, anggaplah 630 ya, berarti peserta tersebut yang besar kemungkinan akan mengisi juga formasi, tergantung berapa jumlah formasi. Jadi untuk perhitungan serdiknya itu hanya ditambahkan ke nilai teknisnya dan hanya ada nilai afirmasi serdik, tidak ada usia teman-teman ya. Jadi seperti itu, semoga bisa dipahami. Jadi nilai teman-teman yang ada di sini itu belum nilai final untuk teknis. Ingat ya, untuk teknis. Kecuali kalau sosiokultural dan manajerial serta wawancara ini sudah final, tapi kalau yang ini belum final. Nah, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.